menyertai tiap langkahku. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada hari ini. Amin. Ya. Puji Tuhan. Kita kembali beribadah pada hari ini. Kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan, atas semua anugerah Tuhan, atas semua berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita berdoa terlebih dahulu pada saat kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa yang kami sembahi dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami datang kepadamu hari ini Tuhan. Kami terus bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah memberkati setiap kami, Engkau yang sudah memulihkan kehidupan kami, Engkau yang sudah memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh kembali datang kepadamu, untuk kami boleh memuliakan Engkau, untuk kami boleh memuji namamu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau urapi setiap kami dengan urapan yang daripadamu, damai sejahtera dan sukacita turun atas setiap kami, sehingga kami Tuhan Yesus boleh memuji Engkau dengan penuh sukacita kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini Tuhan, Engkau yang ambil alih dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau juga memberkati kami hamba-hambamu yang pada hari ini ambil bagian melayani Engkau, baik hambamu pimpin pujian, baik hambamu yang memainkan musik, atau hambamu yang menjadi backing vokal. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, penuhi kami, berikan roh kesatuan hati buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya, amin. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang, nyatakan kemuliaannya bagi segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitkan gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan
Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Lagi nyatakan kemuliaan, Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitkan gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini generasi kami Yesus, lawat bangsa kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Inilah permohonan kami Tuhan Yesus. Engkau lawat umat-Mu Tuhan. Engkau lawat bangsa kami Tuhan Yesus. Penuhi dengan urapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mengasihi umat-Mu Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Engkau mengasihi generasi kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang melawat, yang memberkati. Biarlah setiap generasi penerus kami tidak lelah dalam melayani Engkau, tidak lelah bekerja di ladang-Mu Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang dituai, banyak jiwa-jiwa yang dipersembahkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus membimbing kami, Engkau yang terus membimbing anak-anak-Mu Tuhan. Pakai setiap anak-Mu Tuhan Yesus
untuk boleh menyenangkan hatimu, membawa jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami akan memuji Engkau, kami akan memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita katakan kepada Tuhan, kami tidak lelah bekerja di ladang. Jangan lelah. Katakan dengan sebelah kiri kanan saudara yang di rumah, katakan jangan kamu lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Puji Tuhan. Jangan lelah saudara bekerja di ladang Tuhan. Apapun pelayanan saudara, Tuhan yang menilai dan Tuhan yang memperhitungkan. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan tak pernah janji bahwa langit itu selalu biru. Tapi satu hal janji Tuhan, ya dan amin dalam Amin. kehidupan kita.
Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Kami mengaminkan pujian ini Tuhan. Kami percaya saat kami tidak menyerah dan tidak putus asa, mujizat itu ada saat kami memuji dan menyembah Engkau. Mujizat itu ada saat kami setia dan percaya. Biarlah Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga setia mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang Kau sampaikan ini menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami saat kami menjalani kehidupan ini. Ajar kami terus, Tuhan, menyerahkan hidup kami kepadamu. Ajar kami terus berpegang akan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan hamba-Mu yang saat ini Kau sudah utus menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran. Pakai hamba-Mu Tuhan, lidah bibirnya urapi dengan urapan-Mu, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu ini adalah benar dari hati Engkau. Dan ini Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan pada setiap kami yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, beri kekuatan pada hamba-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, hamba-Mu boleh menyelesaikannya dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagia sekali hari ini kalau kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah kita saat ini. Saya bersyukur dan berterima kasih atas doa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Saya boleh kembali dalam keadaan sehat, sehingga hari ini saya dapat menyampaikan firman Tuhan kembali. Dan lebih daripada itu, saya beserta keluarga dan seluruh sidang jemaat GSPDI Gria Permata Hijau merasakan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Kustiawan, seorang sahabat, saudara, dan rekan sekerja bagi kita semua, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Saya merasa kehilangan dan juga sedih, karena bagaimanapun juga Pak Kustiawan
telah bersama-sama dengan kita bertahun-tahun di dalam pelayanan di Gereja Permata Hijau. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita percaya bahwa Pak Kustiawan saat ini berada bersama-sama di sisi Tuhan, dan dia boleh mendapatkan mahkota kehidupan seperti yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya. Siapapun bersedih, termasuk istri dan juga anaknya. Tetapi kesedihan itu tidak boleh berlama-lama, melainkan kita harus mengucap syukur, bersuka cita, karena almarhum Pak Kustiawan saat ini dia ada bersama-sama dengan malaikat-malaikat yang di surga, memuji-muji Tuhan. Di sana Alkitab berkata, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi penderitaan, yang ada hanyalah sukacita kekal untuk selama-lamanya. Dan di sana Pak Kustiawan sedang menunggu kita semua, agar kita semua boleh mengikuti teladannya, yaitu melayani sampai akhir. Dan satu kali kita boleh berjumpa dengan Pak Kustiawan di awan-awan yang permai masuk ke dalam kesukaan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kepada Ibu Wiwin dan Axel anaknya, kami semua tetap akan bersama-sama dengan Ibu di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya kita semua diberi kekuatan untuk melanjutkan cita-cita apa yang telah dilakukan oleh Pak Kustiawan di dalam pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyapa kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan sejarah bangsa-bangsa, khususnya di dalam Perjanjian Lama, maka tidak pernah ada satu bangsa yang manapun juga di dunia ini yang seberuntung bangsa Israel. Keberuntungan ini bukan keberuntungan secara materi. Keberuntungan ini bukan keberuntungan secara kekayaan. Akan tetapi keberuntungan ini adalah berkat yang melimpah karena penyertaan Allah Yehova di tengah-tengah mereka semua. Pada masa itu tidak pernah ada ilah apapun yang mampu secara terus-menerus selama berpuluh-puluh tahun diam secara nyata di tengah-tengah umatnya kecuali Tuhan Allah Yehova. Musa berkata di dalam kitab Ulangan pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ketujuh dikatakan, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa pilihan itu bukan hanya berupa simbol-simbol pemujaan, melainkan kehadirannya begitu nyata sampai dapat ditangkap oleh panca indera manusiawi mereka. Tiang awan dan tiang api terlihat setiap hari di dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Awan kemuliaan muncul setiap kali Tuhan berbicara. Itu semua membuktikan bahwa kenyataan Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dalam kitab Keluaran, ketika Tuhan membawa umat-umatnya keluar dari Mesir, Tuhan berjanji dalam kitab Keluaran pasal yang ke-29 ayat yang ke-45, Tuhan berjanji demikian, Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kata diam yang dimaksudkan itu berasal dari kata Shekinah, yaitu His glorious presence,
atau hadiratnya yang mulia. Kehadiran yang kemudian dinyatakan bukan sekedar karena dia omnipresent atau maha hadir, melainkan kehadiran yang berupa lawatan atau kunjungan secara khusus. Sehingga sejak saat itu, setiap kali orang-orang Israel mendengar kata hadirat Tuhan, maka mereka benar-benar mengharapkan lawatan dari Allah yang begitu mulia dan yang begitu dahsyat. Akan tetapi, waktu terus berjalan. Bangsa Israel rupa-rupanya jatuh ke dalam dosa. Mereka menyembah dewa-dewa, mereka menyembah ilah-ilah bangsa lain, serta melakukan segala macam kenajisan. Mereka tidak pernah menyadari bahwa hal yang demikian itu menyakiti hati Tuhan. Mereka tidak pernah menyadari bahwa segala perbuatan mereka menjijikkan bagi Dia. Dan mereka lupa bahwa Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci itu tidak pernah mau dicampur dengan kenajisan yang sekecil apapun. Pada zaman Nuh, ketika manusia sudah begitu tercemar, Tuhan berkata dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 dikatakan bahwa Rohku tidak selama-lamanya berada atau tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Nah, setelah berkali-kali bangsa Israel jatuh bangun, dan ternyata mereka tidak mau belajar daripada kesalahan-kesalahan mereka, maka dalam kitab Nabi Yeskiel pasal yang ke-10, kenyataan yang paling pahit dari perjalanan bangsa Yahudi itu terjadi. Pada saat itu, Yeskiel melihat satu penglihatan yang amat menyedihkan, yaitu kemuliaan Tuhan dan hadiratnya meninggalkan bait suci. Allah tidak tahan lagi dengan kenajisan umatnya. Dan apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 tadi dilaksanakannya dengan segera. Ketika kemuliaannya meninggalkan bait suci, maka gedung atau bangunan bait suci itu tidak ada bedanya dengan bangunan-bangunan yang lainnya. Tabut perjanjian Allah yang ada di dalam bait suci tidak lebih mulia dari peti-peti ataupun kotak-kotak yang lainnya. Dan itulah hal yang sangat ditakuti oleh Daud, sehingga Daud pernah berkata, "Jangan ambil rohmu yang kudus itu daripadaku." Dan sejak saat itulah kehadiran Tuhan menjadi pudar. Orang hanya bisa mengenang apa yang mereka pernah alami dan apa yang mereka pernah saksikan. Akan tetapi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, adakah keadaan seperti itu akan berlangsung selama-lamanya? Jawabnya sangat jelas. Tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya. Tidak akan selama-lamanya Allah meninggalkan umatnya. Pada pasal terakhir dari kitab Nabi Yeskiel, Tuhan memberikan visi dan janjinya bahwa kemuliaannya akan kembali ke kota kudusnya. Bahkan janji itu Ia berikan tentang apa yang Tuhan akan kerjakan, sekaligus mewahyukan akan namanya yang mulia, yaitu seperti yang dikatakan dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-48 ayat yang ke-35, yaitu Yehova Sama, yang artinya Tuhan hadir di situ. Tuhan berjanji bahwa saatnya akan datang, saatnya akan tiba, di mana di kota kudusnya, yaitu dalam kehidupan umat-umatnya, kehadiran dan kemuliaannya akan dinyatakan kembali di tengah-tengah umatnya. Dan orang-orang akan berkata, Yehova Sama. Sungguh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian,
satu janji yang amat mulia. Akan tetapi, kapankah hal itu terjadi? Akankah janji itu hanya berlaku bagi umat Israel? Atau mungkinkah janji itu hanya berlaku dan terjadi di Yerusalem? Tidak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Seperti yang dinyatakan lewat perantaraan Nabi Yesaya 600 tahun sebelum Yesus lahir. Nabi Yesaya pernah bernubuat bahwa seorang anak darah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamakan Immanuel. Immanuel yang artinya God with us, Allah bersama atau Allah beserta dengan kita. Maka oleh sebab itu, kelahiran Yesus menggenapi akan janji itu. Rasul Yohanes dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-14 berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia dan firman itu diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Kelahiran Yesus ke dunia membuka satu babakan baru dalam sejarah umat manusia. Dan sekarang bukan hanya bait suci di Yerusalem, bukan hanya tabut perjanjian saja, tempat Allah menyatakan dan memanifestasikan kehadiran dan kemuliaannya. Alkitab berkata, di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16, bahwa kita, saudara dan saya, adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam kita. Nah, sejak Yesus datang ke dunia, dia mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, dia bangkit kembali. Lalu naik ke surga yang mulia dan mengirimkan Roh-Nya yang kudus kepada kita. Maka setiap orang yang percaya kepadanya bisa berkata, Immanuel, Allah ada bersama-sama dengan kita. Lewat Roh Kudus-Nya, hadirat dan kemuliaannya sekarang menjadi bagian dari hidup kita yang tidak terpisahkan. Di dalam perjanjian baru, beberapa kali Alkitab mencatat bahwa hadirat Tuhan yang dinyatakan kepada jemaat sedemikian nyata, bahkan secara fisik dapat dirasakan. Lewat Roh-Nya, Allah melawat akan umat-umatnya secara luar biasa. Kita bisa mengetahui pada saat pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, pada hari Pentakosta, yang tertulis kisahnya dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang keempat. Hadiratnya dimanifestasikan lewat suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras dan lidah-lidah seperti nyala api. Pengalaman yang kedua terjadi pada waktu jemaat sedang berdoa. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-21 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Allah menyatakan tempat mereka berkumpul bergoyang ketika hadiratnya dinyatakan. Bahkan Alkitab juga mencatat bagaimana bayang-bayang atau bayangan Petrus pun dipakai Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Demikian juga sapu tangan dan kain yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus digunakan sebagai sarana untuk mendoakan mereka yang sakit dan kerasukan setan. Dan satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana muka Stefanus menjadi sama seperti seorang malaikat ketika dia dilempari batu sehingga mati. Semuanya itu adalah bukti bagaimana hadirat Tuhan yang dimanifestasikan di dalam hidup anak-anaknya. Alkitab menyatakan di dalam 2 Korintus
pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the presence and fellowship in the Holy Spirit be with you all. Hadirat dan persekutuan di dalam Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Itu kata Rasul Paulus. Lebih tegas lagi, Paulus menyatakan tentang apa yang akan kita terima dari Tuhan. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 bagian B. Rasul Paulus berkata, supaya kamu semua dipenuhi di dalam seluruh kemuliaan atau kepenuhan Allah. Nah, kata kepenuhan Allah itu berarti yang paling kaya dari hadirat ilahi. Dan itu semua dipenuhi serta dibanjiri oleh Allah sendiri ke dalam kita. Dan pada saat itu terjadi, maka apa yang dinubuatkan pada kitab Nabi Yeskiel akan tergenapi. Orang-orang akan berkata, Yehova Syama, Allah Yehova hadir di sini. Hadir di dalam dan lewat kehidupan kita. Perjanjian Allah tentang kehadirannya itu bukan hanya berupa simbol dan nama saja, melainkan kehadirannya yang nyata dan yang memiliki kuasa untuk mengubah hidup setiap anak-anaknya. Tidak berarti bahwa kehadiran itu harus berupa penampilan fisik seperti pada waktu di Perjanjian Lama. Namun kehadiran dan lawatan Allah itu atas hidup kita dan atas gerejanya seharusnya sedemikian nyata sehingga orang berkata, Allah hadir di sini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saat-saat sekarang ini banyak gereja termasuk kita masih beribadah secara online. Kita tidak beribadah di gereja atau di tempat peribadatan, tetapi kita masing-masing berada di rumah kita sendiri-sendiri. Sebenarnya satu hal yang sangat baik, karena Injil dapat diberitakan dimanapun dan kemanapun melalui rumah ke rumah. Tetapi ada satu yang seringkali menghalang-halangi kita semua ketika kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Karena seringkali kita masih menganggap sepele. Seringkali kita masih menganggap bahwa ibadah di rumah kita adalah ibadah yang sambil lalu saja. Dan ini adalah halangan yang terbesar bagi kita. Gangguan bagi kita semua. Karena pikiran dan hati kita tidak terpusat kepada ibadah kita. Kita tidak bisa mengundang hadirat Allah hadir di tengah-tengah ibadah kita. Karena gangguan-gangguannya begitu besar. Ketika puji-pujian sedang dinaikkan, ketika firman sedang diberitakan, kadang-kadang pikiran kita tidak ada di situ. Kita mulai melakukan hal-hal yang lain sambil kita beribadah. Nah, itu semua menjauhkan kita daripada hadirat Allah, sehingga kita tidak bisa berkata, Yehova Sama, Allah hadir di tengah-tengah kita. Nah, ini adalah tantangan yang terbesar yang harus kita atasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mengapa realita atau kenyataan kehadiran Tuhan itu begitu penting dalam ibadah kita atau dalam hidup kita? Minggu depan saya akan menjelaskan lagi kenapa hal ini begitu penting dan apa konsekuensinya, akibatnya ketika kita tidak menghiraukan akan kehadiran Tuhan itu. Saya katakan sekali lagi, mengapa realita atau kenyataan kehadiran Tuhan itu begitu penting dalam kehidupan kita? Saya berani katakan, karena
di dalam hadiratnya, berkat-berkat ilahi itu akan dicurahkan. Dan kalau berkat-berkat ilahi itu dicurahkan kepada kita, maka berkat-berkat jasmani itu akan menyertainya. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus berkata, Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Coba mari kita baca saja. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kitab terjemahan bahasa Inggris, King James Version, diterjemahkan dengan kalimat, every spiritual blessing in the heavenly places. Atau setiap berkat rohani di dalam alam surgawi. Jadi dengan kata lain, firman Tuhan menyatakan bahwa setiap berkat-berkat rohani yang Tuhan sediakan itu ada di alam surgawi. Yaitu alam di mana Allah hadir, Allah bertahta di hadapan hadiratnya. Raja Salomo mengerti akan hal ini, sehingga dia baru memberkati umat setelah hadirat dan kemuliaan Tuhan itu ada di tengah-tengah mereka. Kita baca saja dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Dikatakan begini. Dalam 2 Tawarikh pasal yang kelima, lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi, semuanya hadir, yaitu Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus, dan dengan ceracap, gambus, dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yaitu rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kemudian berpalinglah raja, lalu memberkati seluruh jemaat Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam alam surgawi yang seperti dikatakan dalam ayat 2 Tawarikh tadi, berkat itu diberikan. Alangkah indahnya jika setiap gembala sidang, setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan mengerti akan hal ini. Apabila dalam setiap ibadah
Meskipun itu ibadah di rumah kita masing-masing. Hadiratnya itu dimanifestasikan secara nyata. Betapa luar biasanya berkat yang akan diterima oleh umat Tuhan. Oh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, saya rindu bahwa kita semua dapat mengalami hal yang demikian ini. Ketika Tuhan memilih kaum Lewi untuk melayani Tuhan, maka Tuhan memberikan rincian tugas yang jelas kepada mereka. Kalau saudara membaca kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-8, maka tugas daripada orang-orang Lewi itu antara lain adalah bahwa suku Lewi itu adalah suku yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan, yang berkenan untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Lalu tugas yang lain, suku Lewi adalah untuk bertugas melayani Tuhan di dalam peribadatan di kemah suci. Dan yang ketiga, suku Lewi diberi tugas untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang ini. Demi nama Tuhan, suku Lewi diberi tugas untuk memberkati umat-umat Tuhan. King James menerjemahkan kalimat untuk bertugas melayani Tuhan dengan kalimat to stand before the Lord, yang artinya berdiri di hadapan Tuhan. Jadi bagi Tuhan itu sangat jelas sekali bahwa sebelum orang-orang Lewi bisa memberi berkat demi namanya Tuhan, mereka harus terlebih dahulu berdiri di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jangan kita main-main dengan hal ini. Karena banyak hamba-hamba Tuhan sekarang ini masih ada yang penuh dengan kepalsuan. Hidupnya masih memakai topeng. Di gereja kelihatannya suci dan kudus, tetapi di luar kita tidak tahu apa yang dilakukan. Padahal Allah dengan tegas mengatakan bahwa tugas sebagai seorang hamba Tuhan adalah berdiri di hadapan Tuhan. Sebelum dia melakukan pekerjaan Tuhan, dia terlebih dahulu harus ada di dalam hadirat-Nya, tempat di mana setiap berkat rohani disediakan Tuhan bagi umat-umat-Nya. Apabila orang Lewi atau hamba-hamba Tuhan tidak berdiri di hadapan Tuhan, tidak tinggal di dalam hadirat-Nya Tuhan, maka berkat yang dibagikan itu tidak lebih daripada perkataan kosong manusiawi yang tidak akan sanggup mengubah hidup umat-umat-Nya. Akan tetapi sebaliknya, orang-orang Lewi, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala yang selalu tinggal di dalam hadirat-Nya akan menjadi saluran berkat bagi Tuhan yang mulia. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita telah belajar bahwa di dalam hadirat-Nya setiap berkat rohani dilimpahkan kepada kita. Hari ini kita telah belajar bahwa di dalam hadirat dan kemuliaan-Nya Salomo memberkati umat Israel. Hari ini kita juga telah belajar bahwa di dalam hadirat-Nya lah para Lewi, para hamba-hamba Tuhan harus tinggal sebelum mereka bisa memberkati demi nama Tuhan.
Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari kita kejar hadiratnya. Kita peluk hadiratnya. Pada saat kita merendahkan diri di hadapan hadirat Allah yang Maha Tinggi, maka Tuhan akan memulihkan serta meninggikan saudara dan saya. Kita dipulihkan bukan karena kerja keras kita, tetapi terjadi pada saat kita merendahkan diri, waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Itulah sebabnya ketika Tuhan berjanji akan kembali memimpin umatnya Israel, kepada Musa dikatakan, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Keluaran 33 ayat yang ke-14. Aku sendiri, kata Tuhan, hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hadiratnya kita merendahkan diri karena kita menyadari akan semua kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita. Memang kita masih banyak kelemahan, kita masih banyak kekurangan. Dan pada saat kita melihat dan mengakui kelemahan kita, maka kesombongan kita akan runtuh. Dan mulailah penyerahan yang total kepada Tuhan. Pada saat kita menyerahkan total kepada Tuhan, maka bukan lagi kita yang bertindak, melainkan Allah yang akan bertindak bagi kita semua. Dan saat itulah daging kita akan istirahat dan tangannya yang berkuasa akan menyelesaikan semuanya bagi kita, saudara dan saya. Dan pada titik seperti itu, kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Yesaya berkata, "Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang akan melakukannya bagi kami." Oh, puji Tuhan, saudara-saudara. Biarlah perkataan Yesaya ini berlaku bagi saudara dan bagi saya, sehingga kita mengalami berkat ilahi yang luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan kita takut lagi, jangan kita pernah khawatir lagi, karena semuanya Allah yang akan mengerjakan bagi kita ketika kita mau menundukkan diri, mau merendahkan diri, dan mau masuk di dalam hadiratnya yang kudus. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua, menguatkan kita semua, sehingga kita tidak takut lagi terhadap tantangan kehidupan ini. Teristimewa bagi Ibu Wiwin dan Axel, meskipun suami tercinta, ayah daripada Axel, sudah tidak bersama lagi bisa mendampingi. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan, Allah yang akan selalu menyertai dan mendampingi ibu, Allah yang akan selalu mengerjakan sesuatu bagi ibu ketika hati dan pikiran Ibu Wiwin selalu ada di dalam hadiratnya. Puji Tuhan, haleluya. Kita semua dikuatkan
oleh firman Tuhan hari ini. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Syukur. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa yang ada di dalam surga, kami sadar bahwa kami penuh dengan kelemahan. Kami penuh dengan kekurangan. Kami penuh dengan keterbatasan. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak bisa berbuat atau melakukan apa-apa dengan kekuatan kami sendiri. Tuhan Yesus, kami perlu ada di dalam hadirat-Mu. Kami selalu ingin ada di dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu, maka segala berkat-berkat sorgawi akan dicurahkan kepada kami. Tuhan Yesus, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah segala pelanggaran-pelanggaran kami. Apabila kami masih suka menyepelekan ibadah kami suka menyepelekan pelayanan kami seringkali tidak mempersiapkan diri benar-benar di hadapan-Mu. Kami ingin sebelum kami melayani Engkau, sebelum kami melakukan sesuatu Engkau, kami diam di dalam hadirat-Mu. Kami ada di hadapan-Mu. Kami tinggal di dalam hadirat-Mu. Sehingga semuanya itu Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami ini Tuhan. Sucikan, kuduskan, pulihkan kami kembali Tuhan. Dengan cinta yang semula Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu kepada kami. Engkau selalu mengingatkan kepada kami. Engkau selalu menegur segala kesalahan-kesalahan kami. Engkau memperbaiki, Engkau membenarkan kami Tuhan. Sehingga kami boleh kembali menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami serahkan sidang jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Tuhan kenal nama mereka satu persatu. Tuhan juga tahu kebutuhan mereka satu persatu. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka masing-masing. Tuhan Yesus, berikan mereka istirahat, dan biarlah Engkau yang mengerjakan bagi mereka, sehingga berkat-berkat Tuhan itu boleh mereka menikmatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini juga sedang mengikuti ibadah kami, mendengarkan firman-Mu, dan ikut memuji-muji Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga turunkan berkat-berkat-Mu ke atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Yang susah, Tuhan berikan penghiburan kepada mereka. Tuhan dampingi mereka di dalam pergumulan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus, kami menyerahkan mereka semua, orang-orang yang kami kasihi, dalam tangan-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami, anak famili kami, oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tak henti-henti untuk selalu berdoa kepada-Mu, agar Tuhan menjaga, memelihara, mengayomi mereka semua,
sehingga mereka boleh terluput, terhindar dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Spesial Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Wiwin, keluarga. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, Tuhan memberikan ketabahan kepadanya untuk melanjutkan kehidupan mereka. Meskipun saat ini suami yang dicintainya tidak ada bersama dengan mereka. Mereka harus berjuang sendirian. Tetapi kami percaya bahwa setiap anak-anak-Mu yang mengandalkan Tuhan, yang selalu berharap kepada Tuhan, yang selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, Engkau tidak akan pernah tinggalkan. Engkau akan selalu memelihara, Engkau akan selalu memberikan kecukupan bagi segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang akan menjadi ganti bagi suaminya. Engkau yang akan mendampingi Tuhan Ibu Wiwin sekeluarga dari hari ke hari sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkan kami semua dari sakit penyakit, jauhkan kami semua dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur, kami sudah menyerahkan segala kehidupan kami dalam tangan-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum kami berpisah Tuhan, biarlah Tuhan turunkan berkat-berkat surgawi atas kami semua. Hamba selaku hamba-Mu Tuhan, demi nama-Mu memberkati sidang jemaat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat surgawi dari Allah Bapa kita. Kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mulai dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya, kita katakan sama-sama dengan iman. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah kita di minggu yang akan datang. Tetap semangat dan tetap sehat. Haleluya. Worship you in this place, oh God. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
di hadirat-Mu. Yes, we welcome your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sama-sama. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dan ku bersyukur, menyembah-Mu.